Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Resinta Moira Adinda. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembagian tugas kelompok dari kelompok 8 dan saya mendapatkan di tugas G8 dan K8 mengenai estimasi interval kepercayaan. Berikut adalah paparan rincian dari alur perhitungannya. Untuk yang pertama di soal G8, perusahaan memiliki 200 cabang di seluruh Indonesia. Manajemen ingin mengetahui rata-rata keuntungan per cabang. Dari sampel acak 50 cabang, ditemukan bahwa rata-rata keuntungan per cabang adalah 1 miliar. Dengan simpangan baku populasi sigma 150 juta. Tentukan interval kepercayaan 99% untuk rata-rata keuntungan semua cabang. Diketahui X bar sama dengan 1 miliar, itu adalah rata-rata sampel, dan sigmanya 150 juta, itu adalah simpangan baku populasi, dan N kecil adalah 50 sampel, N besar sama dengan 200, itu adalah ukuran populasi. Tingkat kepercayaan di 99%, berarti di Z alpha per 2 sama dengan 2576. Lalu berikutnya kita mencari hitungan simpangan baku rata-rata sampel. Itu dengan sigma X bar, rumusnya di sigma X bar sama dengan sigma per akar N kecil. Lalu kita masukkan untuk sigmanya di 150 juta dan eh, dibagi akar 50 dan hasilnya 21.3.203,44. Lalu berikutnya kita mencari faktor koreksi populasi terbatas. Untuk faktor koreksi itu rumusnya di akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Lalu faktor koreksinya kita masukkan 200 dikurang 50 dan 50 dikurang 1. Itu ada di akar 150 dibagi 199 dan hasilnya di 0,86.082. Lalu berikutnya kita masukkan simpangan baku rata-rata yang telah dikoreksi. Dan kita langsung masuk untuk rumusnya di sigma X bar sama dengan sigma per akar N dikali dengan akar N besar dikurang N per N besar dikurang 1. Karena kita sudah mencari rumus yang tadi, sudah mendapatkan hasilnya, lalu kita masukkan saja angkanya. Dan di sini langsung kita masukkan 21.213.203,44 dikali dengan 0,8682 dan hasilnya dari 18.417.274.38. Dan berikutnya kita menghitung margin of error. Dan di sini untuk rumusnya di Z alpha per 2 dikali dengan sigma X bar. Dan hasilnya kita langsung masukkan. Z alpha tadi kita sudah mendapatkan nilainya di 2.576 dan dikali 18.417.274,38 dan hasilnya di 47.442.899,80. Lalu interval kepercayaannya kita sudah mendapatkan interval kepercayaannya yaitu di 1 miliar dikurang 47.442.899,80 lebih kecil lebih kecil 1 miliar ditambah dengan 47.442.899,80 atau kita bisa bulatkan menjadi 952.557.100,20 lebih kecil dari lebih kecil dari 1.047.442.899.80.
Untuk penjelasannya, berdasarkan analisis ini, manajemen dapat sebesar 99% bahwa rata-rata keuntungan yang diperoleh oleh seluruh cabang berada di antara 952,557,100,442 hingga 1.047.442.899,8. Dan berikutnya di soal kedua ada di K8. Dalam satu bulan, sebuah toko mencatat jumlah kunjungan pelanggan di 8 lokasi. Berikut adalah data kunjungan dalam jumlah perorangan. Di pertama di 120, 150, 130, 140, 110, 145, 135, dan 125. Dan di sini kita mencari interval kepercayaan 90% untuk rata-rata kunjungan pelanggan. Yang pertama kita menghitung rata-rata sampel itu X bar, lalu kita tambahkan dengan kunjungan yaitu 120 ditambah 150 ditambah 130 ditambah 140 ditambah 110 ditambah 145 ditambah 135 ditambah 125 dan dibagi 8 hasilnya di 131,875. Jadi rata-rata kunjungan pelanggan adalah di 131,875. Lalu berikutnya kita mencari hitungan simpangan sampel baku atau kita sebut S. Sini kita lihat di S kuadrat sama dengan sigma N dikurang 1 sama dengan 1, X1 dikurang X bar per N dikurang 1. Lalu kita dapatkan di 124 di 1246,875 dibagi 7 dan hasilnya di 13.300 di 13,303.463. Selanjutnya kita menentukan nilai TA per 2 dikali dengan DF. Untuk tingkat kepercayaannya di 95% itu di 0,035, lalu derajat bebas atau DF sama dengan N dikurang 1, lalu kita mendapatkan di DF-nya di 7. Dari tabel distribusi di bawah T sama dengan 2364. Kita bisa lihat di sini didapatkannya tabel di sini 230. Dan kita selanjutnya menghitung margin of error. Dan ini untuk rumusnya, lalu kita masukkan di 2364 dikali dengan 13,3463 per akar 8. Itu kita dapatkan di 11,1548. Lalu interval kepercayaannya adalah untuk rumusnya di X bar di kurang lebih TA per 2 dikali DF dikali S per akar N. Dan ini kita dapatkan di 131.875 kurang lebih 11,1548. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.